Sudah selebrasi Mas Adam, Baros. Ya, Tom Haye menunjukkan kelasnya ya. Berhasil bungkam PSBS Biak dengan telak, Maung Bandung akhirnya bisa tembus 3 besar klasemen Super League. Persib Bandung terus menunjukkan konsistensinya di pentas BRI Super League 2025-2026. Terbaru, Maung Bandung berhasil menaklukkan tuan rumah PSBS Biak dengan skor cukup telak yakni 3-0. Ya, dalam laga itu, Persib langsung mengambil inisiatif menyerang meski pertandingan diguyur hujan deras. PSBS yang berstatus tuan rumah juga berani meladeni permainan terbuka dengan tempo yang tinggi. Peluang terbaik Maung Bandung hadir lewat sepakan keras Tom Haye pada menit ke-17 dari luar kotak penalti sisi kanan. Bola sempat gagal dihalau kiper PSBS, namun hanya membentur tiang gawang. Mark Locke juga mencoba peruntungan melalui tendangan jarak jauh, meski bola masih melambung di atas mistar. Keunggulan Persib akhirnya datang menjelang turun minum. Wasit menunjuk titik putih setelah pemain PSBS melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Andrew Jung yang maju sebagai eksekutor berhasil menaklukkan kiper Biak di menit ke-48. Unggul 1-0 di babak pertama tak membuat Persib mengendur, tekanan terus dilakukan dari berbagai sisi. Hasilnya, William Barros menggandakan keunggulan 2-0 pada menit ke-58 usai memanfaatkan umpan matang dari sisi kanan. Pergantian pemain yang dilakukan Bojan Hodak juga membuahkan hasil. Luciano Guaicochea, yang baru masuk di menit ke-74 menggantikan Tom Haye, langsung mencatatkan namanya di papan skor. 3 menit berselang, pemain asal Argentina itu menuntaskan umpan Andrew Jung untuk memastikan kemenangan Persib menjadi 3-0. Hingga laga usai, PSBS gagal membalas, Persib menutup pertandingan dengan kemenangan telak dan meraih 3 poin penting di laga tandang ini. Tambahan 3 angka ini membuat Persib kini merengsek ke urutan 3 klasemen sementara. Maung Bandung mengoleksi 13 poin dari 4 kemenangan, sekali imbang, dan 2 kekalahan. Tim asuhan Bojan Hodak masih tertinggal 5 angka dari pemuncak klasemen Borneo FC yang mengantongi 18 poin hasil dari 6 laga. Di posisi kedua ada Persita Tangerang dengan 16 poin. Sementara itu, PSBS Biak makin terpuruk di zona bawah, menempati posisi ke-16 dengan raihan 5 poin hasil sekali menang, 2 imbang, dan 5 kali kekalahan. Bawa pulang poin dari markas PSBS Biak, Bojan Hodak sebut Persib masih buruk dalam penyelesaian akhir, ternyata ini penyebabnya. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung berhasil membawa pulang 3 poin dari markas PSBS Biak dengan kemenangan meyakinkan 3-0. Meski Maung Bandung membawa pulang poin penuh, pelatih Persib, Bojan Hodak tetap menyoroti buruknya efisiensi pemanfaatan peluang anak asuhnya. Yap, Persib begitu mendominasi di pertandingan ini dengan 62% penguasaan bola. Total ada 28 percobaan yang dilakukan dan 13 diantaranya mengarah ke gawang tapi hanya 3 gol yang dihasilkan. Bojan menilai anak asuhnya sempat grogi terutama di babak pertama karena ingin segera memecah kebuntuan. Tapi setidaknya ada 3 gol lahir dan membuat tim bisa menang secara meyakinkan. Sebab di laga-laga sebelumnya, Persib kerap harus berjuang mati-matian hingga menit akhir untuk menang atau setidaknya meraih hasil imbang. Kini grafik permainan Persib mulai meningkat usai sempat diragukan di awal musim. Setelah mengalahkan Bangkok United di Thailand, kini tren positif bisa dijaga dengan kinerja pemain yang memuaskan. Meski begitu, menurut Hodak, faktor penyelesaian akhir masih jadi hal yang perlu dibenahi. Karena meski membuka laga dengan baik, tapi William Barros dan kawan-kawan tidak cukup tenang saat sudah berada di depan gawang. Ini pertandingan yang bagus, pertahanan yang bagus karena tidak kebobolan gol. Mereka hanya punya 1 peluang dan secara penyerangan kami bisa mencetak 3 gol. Kami sempat terlihat grogi dan terburu-buru untuk bisa mencetak gol. Tapi akhirnya kami bisa bermain tanpa perasaan tegang hingga menit terakhir. Saya merasa senang karena para pemain menunjukkan kepercayaan dirinya dan bermain dengan baik dengan level yang kini lebih tinggi lagi. Jadi saya cukup senang. Terkadang perlu sedikit lebih rileks dan jika yang dijalankan di latihan bisa ditunjukkan, maka 90% peluang seharusnya menjadi gol. Tapi kadang ada tekanan di pertandingan, tapi yang paling penting ada kemajuan karena ada 3 gol bisa tercipta dan itu tentunya akan diperbaiki pada laga berikutnya, ungkap Bojan Hodak. Lantas bagaimana menurut kalian melihat penyelesaian akhir para pemain Persib Bandung ini? Tulis pendapat kalian dan keresahan di kolom komentar. Penampilan Tom Haye curi perhatian, sampai ada yang sebut harus di-banned dari Super League, begini penjelasannya. Secara tak terduga, supporter Persib Bandung, Bobotoh, dibuat sangat terpukau dengan performa Tom Haye ketika menggulung PSBS Biak dalam pekan ke-9 BRI Super League 2025-2026.
Yap, bertandang ke Stadion Maguwo Harjo Sleman, Maung Bandung sukses menaklukkan PSBS Biak dengan skor akhir 3-0. Dalam laga tersebut, Tom Haye dimainkan sejak menit awal oleh pelatih Persib, Bojan Hodak. Gelandang berusia 30 tahun itu berperan sebagai double pivot bersama Mark Anthony Klopp. Bermain di bawah guyuran hujan, Haye begitu tampil mempesona menjadi penguasa tengah. Mulai dari mengatur tempo dan serangan, menunjukkan skill individu, hingga memamerkan umpan-umpan akurat. Tak hanya itu, Haye juga bahkan hampir mencetak gol untuk Persib. Berawal dari gerakannya yang mengelabui pemain PSBS, ia bekerja sama dengan Kakang Rudianto dan Berguinho. Mantan pemain Almere City itu lalu melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang membentur tiang kanan gawang PSBS. Selain ketenangan dalam menguasai lapangan tengah, umpan-umpan akuratnya juga sangat-sangat berkelas dan itu cuma dimiliki Tom Haye seorang. Berkat performa mengesankannya di atas lapangan, Tom Haye pun langsung menjadi sorotan para netizen. Para netizen seakan dibuat tak percaya jika kualitas Tom Haye benar-benar segila ini. Yang tak kalah menarik adalah, respon mengejutkan sekaligus ngakak yang dilontarkan salah satu akun netizen di media sosial X. Dalam penjelasannya, akun tersebut mengatakan, jika Tom Haye harus dibanet dari Liga Indonesia. Akun itu juga menjelaskan jika para pemain di Liga Indonesia belum siap untuk menerima umpan-umpan manja yang dilakukan oleh Tom Haye itu. Sontak saja postingan itu pun langsung diserbu warganet khususnya para bobotoh. Dalam balasannya, para bobotoh juga sepakat dengan apa yang diungkapkan postingan akun tersebut. Yap, jika melihat kualitas Tom Haye memang ini orang sudah tak perlu diragukan lagi. Bahkan, para pengamat seperti Coach Justin hingga Bung Binder juga sangat mengakui kualitas jebolan Eredivisie ini. Ya, Tom Haye menunjukkan kelasnya ya. Praktis bola-bola disuruh berapa kali dia melakukan salah passing, but that's okay karena passing yang luar biasa juga datang dari dia. Visi, benar-benar visi dan teknik. Tidak ada pemain di lini tengah Persib yang bisa membagi bola langsung ke striker. Nggak ada. Dulu ada Deddy Kusnandar, tapi dia cedera. Betul, nggak ada. Maklok nggak bisa dia bagi bola seperti itu. Yang langsung ya, yang punya level akurasi yang bagus. Itu dipunya oleh Tom Haye. Kemudian dari segi etos kerja, Tom Haye udah nggak perlu diragukan. Dia adalah pemain yang bekerja keras. Cuma memang ini masalah stamina. Memang pemain ini di kondisi iklim yang tropis, belum tentu bisa bermain selama 90 menit. Saya tidak mengatakan nggak bisa, tapi belum tentu. Lantas bagaimana nih menurut kalian tentang performa Tom Haye malam tadi? Coba tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Media sosial seketika heboh, sanksi aneh diterima Persib, statement PT LIB buat bobotoh merasa curiga, ternyata ini penyebabnya. Sebagaimana yang diketahui pada awal bulan ini, Persib Bandung dijatuhi sanksi oleh Komdis PSSI berupa denda sebesar 25 juta rupiah karena bobotoh kedapatan away saat laga Persib versus Arema FC. Selain itu, Frans Putros juga dijatuhi sanksi larangan bermain selama 2 pertandingan dan denda sebesar 10 juta rupiah karena saat itu pelanggaran yang dilakukan Putros dianggap PT LIB terlalu berlebihan. Sanksi itu sebenarnya merupakan sanksi biasa karena memang sudah diterapkan dari musim-musim sebelumnya. Namun yang membuat bobotoh kesal, sanksi tersebut dinilai aneh karena Persib seperti diperas oleh pihak tertentu. Sebab, hal tersebut tak berlaku untuk klub-klub lain. Sebut saja Persija Jakarta yang bebas sanksi tersebut padahal supporter Persija kedapatan melakukan away di laga-laga sebelumnya. Pertanyaan besar pun muncul, apakah sanksi ini hanya khusus untuk Persib Bandung saja? Menyadari hal ini semakin heboh di media sosial, PT LIB yang diwakili oleh Budiman Dalimunta akhirnya buka suara. PT LIB menyebut alasan Persija tidak dikenai sanksi karena para supporter yang away tidak memakai atribut klubnya. Sehingga hal tersebut dihitung sebagai penonton biasa saja, bukan supporter away. Berbeda dengan Persib Bandung yang dikenai sanksi itu karena bobotoh mengenakan atribut klubnya bahkan memasang spanduk saat away ke Malang. Kalau nonton, tidak pakai atribut, dan tidak menyanyikan dia sebagai penonton, fans, bukan supporter. Saya kira sah-sah saja. Namun di sisi lain, penjelasan dari PT LIB ini justru membuat bobotoh curiga, mengingat pernyataan tersebut dilontarkan sebelum laga pekan ini yang akan mempertemukan Persebaya versus Persija Jakarta. Dan seperti yang diketahui, Jakmania melakukan away besar-besaran ke markas Persebaya Surabaya. Saat ditanya oleh awak media, perwakilan dari PT LIB itu menyebut bahwa tidak apa-apa Jakmania melakukan away ke Surabaya asal dengan syarat. Ya harus bisa dipilah, ya harus bisa dipilah, ya harus bisa dipilah,
Mana Lantas bagaimana menurut para bobotoh tentang statement dari Budiman ini? Tulis pendapat dan keresahan kalian di kolom komentar. Demons call when they do what they do, and now I feel like taking